Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. 1 tahun terakhir, kamu mungkin melihat banyak penemuan ikan yang misterius. Dan bahkan, kamu sendiri pun tidak tahu namanya. Di kasus yang sama, banyak juga kejadian di mana masyarakat setempat menamakan suatu ikan dengan sebutan yang mengarah ikan semacam sosok legenda misterius. Nah, inilah yang kadang jadi cikal bakal penamaan ikan yang sebenarnya secara ilmiah itu sudah ada, tapi masyarakat setempat punya nama sendiri dari ikan tersebut. Jangan salah, ikan mitos tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Lalu seperti apa rupa dari ikan mitos tersebut? Apa yang membuat mereka sampai disebut ikan mitos? Simak video ini sampai habis ya. Ikan mitos di Indonesia. Pada tahun 2019 lalu, di Gianyar, Bali, ditemukan sosok jasad yang udah nggak bernyawa. Diperkirakan pria tersebut adalah seorang pemancing ikan. Banyak warga di sana mengaitkan kejadian ini dengan fenomena niskala, sebuah paham di mana warga Bali percaya ini adalah sebuah kejadian di luar nalar. Masyarakat Bali terbiasa melakukan skala dan niskala ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan. Terlebih, tempat ditemukan jasad pria malang ini nggak jauh dari pemakaman dan ada seekor ikan bejulit yang menjadi tangkapannya. Bejulit adalah jenis belut yang dikeramatkan oleh warga Bali. Ikan ini dalam mitos setempat dipercaya merupakan babi peliharaan, gamang atau wong samar. Menurut kepercayaan warga lokal, ikan yang memancing bejulit di dekat tempat keramat bisa menjadi sebuah bencana. Orang yang memancing ikan ini bisa diganggu oleh gamang atau figur yang menjadi pemilik ikan ini. Terus juga dipercaya daging bejulit bisa melompat sendiri ke arah sungai walau sudah dipotong. Waduh, ngeri ya. Namun pihak berwenang, di mana di sana mempercayai kalau penyebab utama meninggalnya pria tersebut karena penyakit yang diidap oleh pria itu sendiri. Karena udah berumur, diperkirakan penyakitnya kambuh lalu menyerang dia. Tapi bejulit yang dia tangkap adalah bisa menjadi pemicunya juga. Dan karena ukurannya gede-gede, rata-rata panjangnya hampir 3 meter. Karena berat, menurut Kapolsek Belah Batu, Kompol Ketut Dwikor, hal itu menjadi pemicu si pria ini kelelahan dan kecapean. Soalnya sebelum berangkat ke lokasi mancing, katanya sih dia mengeluh soal nggak enak badan. Mitos lain juga hadir di mana katanya orang yang melihat ikan bejulit bisa mendapat keberuntungan. Ikan julit menjadi penghuni sebuah pura Tirta Empul yang dahulu merupakan sebuah sungai. Ikan ini diketahui sudah ada di sana bahkan sebelum puranya dibangun. Untuk memancing ikan julit keluar, masyarakat sana memakai umpan telur dan sarang lebah yang menjadi makanan favorit ikan ini. Ikan julit menjadi ikan mitos yang bisa dilihat dan memang sering ketemu sama warga sekitar. Karena itu, mitos dalam kasus ini lebih ke cerita yang erat dihubungkan dengan ikan ini, bukan ikan itu sendiri. Mitos tentang ikan belum berhenti, karena hampir semua daerah di Indonesia mempunyai legendanya sendiri. Seperti yang sering diceritakan dari Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sana dipercaya ada seekor ikan lele raksasa yang menjadi penunggu dari Goa Liang Tapa. Di dalam gua tersebut terdapat sebuah telaga dan pemandian yang punya cerita misteri. Cerita ini melibatkan seekor ikan lele raksasa yang katanya matanya bisa menyala. Pemberian nama gua ini bukanlah tanpa alasan, karena si ikan inilah yang menjadi maskot sehingga dijadikan nama gua ini. Diceritakan, seekor ikan tapa terjebak di dalam gua tersebut. Ikan tapa merupakan jenis ikan lele dari famili Siluridae. Tapa bukanlah ikan lele sembarangan, karena mereka bisa tumbuh sampai ukuran raksasa, yaitu paling besar sekitar 2 meter, lebih dengan berat puluhan kilo. Tapi ikan yang ada di dalam gua dipercaya ukurannya sangat besar, terlalu besar malahan. Sampai ikan ini nggak bisa berbalik dan berenang di dalam telaga tersebut. Karena ukurannya, ikan ini malah nggak bisa kemana-mana. Konon, ikan ini bakalan menampakkan dirinya di malam hari. Karena ukurannya gede banget, warga sana takut buat masuk ke dalam gua itu seorang diri. Dan memberi peringatan pada para pendatang untuk nggak ke sana sendirian. Soalnya mereka juga percaya ikan tapah ini bisa memangsa manusia. Mitos tentang lele di Indonesia bukan cuma tapah di dalam goa ya. Ada lagi jenis lele yang menjadi mitos. Malahan mungkin mitos ini hadir sebagai supervillain karena dampak buruk yang bisa menimpa orang yang mengusik dia.
Mitos lele ini hadir dari Pulau Jawa, di mana banyak orang percaya dengan eksistensi sebuah entiti bernama Trunolele. Jelas, ikan ini bukanlah ikan beneran, melainkan sebuah makhluk metafisika. Trunolele berbentuk ikan lele, namun badannya nggak ada, alias cuma bisa tulang doang. Waduh, aneh banget ya, cuma ada tulangnya doang. Walau badannya cuma kelihatan tulangnya aja, tapi kepala lele ini masih utuh. Jadi bentuknya adalah lele dengan kepala utuh tapi badannya cuma tulang. Kayak ikan lele yang habis dimakan sama kucing. Banyak warga di sana percaya ikan ini hidup di sungai yang berbatu, di mana ikan ini biasa bersembunyi di balik batu-batu tersebut. Makhluk ini dipercaya bakalan muncul kalau ada orang yang mengusik area tempat tinggalnya. Warga di sekitar sungai banyak yang sering mencari lele. Nah, mereka inilah yang biasa diperlihatkan oleh wujud ikan ini. Saking ganasnya, Trunolele suka menyerang orang yang mengusik dia. Kalau sampai dipatil, korban yang apes ini bisa meninggal. Ngerinya mitos Trunolele membuat para warga selalu berhati-hati setiap mencari ikan di sungai. Mitos lain dipercaya kalau ikan ini adalah pemimpin para ikan lele yang mau bermigrasi ke tempat lain. Anehnya, ikan ini bisa memimpin para lele untuk bergerak di luar air. Yap, ikan ini dipercaya bisa bikin lele bisa bernafas lama di luar air. Versi lainnya dikutip dari sebuah artikel unggahan akun bernama Roket 2019 di Kaskus. Menurut folklore Desa Karangabas, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, menyebutkan bahwa ikan Trunolele benar-benar ikan yang nggak punya badan utuh, alias bukan badannya transparan ya, melainkan emang badannya hanya merupakan tulang belulang saja. Disebutkan pula kalau ia adalah raja segala ikan. Menurut cerita setempat, ia disebut bisa memerintahkan semua ikan yang ada di sungai Desa Karangabas untuk pulang kembali ke Gua Belis, tempat asal mereka. Mereka mirip skillnya kayak Aquaman sih. Hal ini disebabkan Trunolele marah dengan keserakahan warga sekitar yang ingin menguasai ikan-ikan sungai dalam jumlah besar. Trunolele menganggap para warga itu tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi kalau sungai di sana terlihat kosong melompong dan para nelayan jadi sulit menangkap ikan. Mereka percaya itu adalah akibat dari perintah si Trunolele yang lagi marah. Jalan ke Ciamis, Jawa Barat. Ada juga sebuah mitos yang melibatkan sebuah jenis ikan di sana. Kali ini yang menjadi peran utama dalam mitos ini adalah ikan gabus atau cana. Ikan gabus yang eksis di situ Bojongmengger jelas bukanlah ikan gabus biasa. Warga di sana percaya ikan ini adalah ikan siluman. Cerita ini diyakini oleh masyarakat lokal udah turun-temurun sejak dulu. Jadi ceritanya emang diceritakan dan diturunin dari berbagai generasi sampai sekarang. Warga setempat bernama Pak Lili bercerita kalau udah banyak orang yang pernah melihat ikan ini. Kata beliau, ukuran ikan gabus ini sama kayak anak berusia 5 tahun. Jadi diperkirakan panjangnya mencapai lebih dari 1 meter. Kalau dihubungkan dengan jenis cana yang hidup di Pulau Jawa, yaitu cana striata, memang ukurannya mendekati apa yang diterangkan oleh warga sana. Soalnya sih, cana striata bisa tumbuh sampai 90 cm. Mungkin aja karena di sana nggak ada ancaman dan suplai makanan banyak, ikan ini malah tumbuh lebih dari ukuran maksimalnya. Di sisi lain, emang ada jenis cana yang bisa tumbuh sampai 1 meteran, yaitu cana micropeltes atau ikan toman. Masalahnya, ikan toman hidup di Kalimantan dan Sumatera. Namun karena laku dijual, sekarang banyak juga ditemuin di Pulau Jawa. Kedua, ikan inilah yang menjadi identitas asli dari si siluman gabus Ciamis. Balik lagi ke mitos ikan gabus siluman di Ciamis. Warga sekitar dihimbau untuk nggak berisik dan gaduh di sekitar sungai. Karena bisa saja keributan ini memancing si ikan siluman untuk muncul dan memberi pelajaran buat mereka yang mengganggu. Pak Lili menceritakan ada sebuah kejadian tempo hari di mana ada yang mau mengeruk danau dengan menggunakan alat berat. Warga setempat udah nyoba ngingetin kalau mesti minta izin dulu dengan menggelar selamatan. Namun si empunya acara cuek dan lanjut tanpa melakukan upacara tradisional kepercayaan warga lebih dulu. Benar saja, alat berat yang dibuat untuk menguruk sungai malah jatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Terang saja itu adalah kerugian besar. Itulah beberapa mitos ikan Indonesia. Kalau di luar negeri ada nggak ya? Mitos ikan di luar negeri. Mitos mengenai makhluk air nggak cuma hadir di Indonesia, karena berbagai populasi masyarakat di seluruh dunia juga memiliki mitosnya sendiri.
yang mereka percayai sejak dulu tentunya. Makhluk mitos pertama hadir dari Pulau Solomon yang letaknya nggak jauh dari Indonesia, di mana ada sebuah mitos yang wujudnya cukup aneh. Makhluk ini mirip mermaid atau duyung. Dia adalah makhluk humanoid, tapi punya ekor mirip ular. Terus makhluk bernama Adaro juga diceritakan membawa tombak. Mereka punya tangan-tangan dengan warna tubuh mirip ikan hiu. Menurut mitologi Kepulauan Solomon di Samudra Pasifik, roh seseorang yang meninggal akan terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang baik, yaitu Amunga, yang juga ikutan mati ketika orang tersebut meninggal. Dan kemudian ada Adaro, yang tetap tinggal di dunia setelah orang tersebut meninggal dan menghantui laut sebagai hantu. Hantu air ini biasanya digambarkan seperti manusia, tetapi dengan insang di belakang telinga. Sirip di bagian kaki dan tanduk yang menyerupai sirip punggung hiu. Di dahinya ada tanduk lain yang menyerupai gigi ikan todak. Dikatakan bahwa Adaro membunuh nelayan dengan meluncurkan ikan terbang ke korbannya. Berbeda dengan mermaid atau siren yang sering diperlihatkan sebagai makhluk yang baik dan kadang usil. Adaro ini emang dipercaya sebagai makhluk yang sangat jahat dan gak ragu untuk melakukan hal buruk ke korbannya. Di Laut Greenland, ada juga sebuah mitos yang dipercaya bentuknya gede banget dan mirip sebuah pulau. Dia adalah Hafguva atau Lingberg. Agak susah ya nyebut namanya. Kedua nama tersebut kayaknya menggambarkan fenomena anehnya yang sama di Laut Greenland. Hafguva yang dipercaya kemungkinan adalah sebuah pulau yang menghilang di dekat gunung berapi bawah laut. Diyakini pula sebagai binatang buas yang menyamar sebagai pulau atau sepasang batu yang muncul di laut. Dia bersendawa dan memancing ikan-ikan buat datang ke dalam mulutnya yang besar. Begitu mereka berkumpul di mulut dan perutnya, dia bakal menutup mulutnya dan melahapnya. Makhluk ini juga dianggap sebagai ibu dari semua monster laut. Dia diyakini akan memakan apa saja selama dia menangkapnya. Lingbacker, walau nggak dianggap sebagai makhluk yang ukurannya sama dengan Hafguva, juga diyakini sebagai paus yang menyamar sebagai pulau yang diselimuti oleh tanaman heather. Ketika awak kapal yang lewat berhenti dan mendarat di punggungnya, dia akan tenggelam ke laut dan menenggelamkan mereka. Mitos berupa penampakan dinosaurus air juga sering diberitakan sejak awal 1900-an. Malah daya tarik akan peristiwa ini masih membuat banyak orang tertarik untuk mendalami sampai sekarang. Selain Nessie di Sungai Loch Ness, ada juga makhluk serupa yang berasal dari Sungai Okanan di British Columbia, Kanada. Makhluk tersebut bernama Ogopogo, yang dipercaya adalah seekor dinosaurus dari famili Basilosauridae yang masih hidup sampai sekarang. Makhluk ini juga dikenal sebagai Naitaka. Ogopogo dianggap sebagai monster laut yang berbentuk ular dan hidup di Danau Okanagan di British Columbia. Dia dilaporkan telah terlihat oleh orang-orang sejak abad ke-19 dan diyakini memiliki panjang 40 hingga 50 kaki. Karena ia adalah seekor monster berbentuk buaya tapi berbadan ular. Tubuhnya sering digambarkan sebagai lingkaran yang terlihat di atas air dan mungkin merupakan makhluk primitif yang mirip dengan Basilosaurus. Di sisi lain, karena bentuk eksistensi binatang ini terbatas pada penampakan yang nggak terdokumentasi atau gambar buram pada foto dan film, banyak yang percaya bahwa penampakan Ogopogo nggak lebih dari berang-berang laut atau kayu gelondong yang mengapung. Mitos Ogopogo masih dipercaya sampai sekarang dan malah menjadi daya tarik wisata untuk Sungai Okanagan. Terbukti kalau mitos hewan air bisa mendatangkan cuan bagi mereka yang membuka usaha di sekitar danau. Terakhir, ada ikan mitos yang datang dari Jepang. Ikan ini dipercaya adalah seekor ikan lele yang gedenya kebangetan. Saking besarnya, kalau dia bergerak, akibatnya negara Jepang bisa dilanda gempa bumi yang besar. Di negara yang penuh dengan gempa bumi, gak mengherankan kalau mitologi kuno Jepang menceritakan kalau penyebab banyak gempa bumi yang terjadi di sana adalah ikan lele itu sendiri. Namazu adalah ikan lele raksasa yang dijaga oleh Gok Kashima. Dia tinggal di bawah bumi, tertahan oleh batu. Namun ketika penjaga Kashima jatuh, Namazu akan meronta-ronta dan menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Ada kemungkinan bahwa ikan lele dijadikan tokoh mitologi karena kepekaan ikan lele terhadap getaran gempa. Kepekaan ini membuat mereka menjadi ancaman sistem peringatan dini. Mereka akan menjadi lebih aktif sebelum gempa memberitahu pemiliknya bahwa kemalangan akan menimpa mereka.
Versi real dari mitologi ini adalah jenis ikan lele yang hidup di Jepang, yaitu Silurus biwaensis, yang menjadi penghuni sungai Biwa. Para nelayan melihat kalau mau ada gempa, ikan ini malah jadi aktif pas mau terjadi gempa. Itulah beberapa ikan dan makhluk air yang menjadi mitos di seluruh penjuru dunia. Kehadiran mitos selalu menjadi daya tarik, mau percaya atau enggak, tapi cerita rakyat tentang hewan misterius termasuk ikan selalu menarik. Kalau ini mungkin kamu sukain, aku akan bikin part 2-nya ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.